and good morning. Be thankful to our Lord for His mercy and blessing for us. So, let us come to our Lord to praise and glorify His name. Let us sing, Tuhan panggil ku dengar. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu selama ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang untuk memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tolong ya Tuhan supaya kami semua dapat memahami firman-Mu dan tolong berkati juga guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, ayat hafalan kita pada minggu ini terambil dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. In English, Matthew 5 verse 16. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. 马太福音第5章16节。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Beritakan Injilnya Selamanya. Kasih Tuhan mendorong aku memberitakan Injilnya pada umat yang hidup dalam dosa, mengantar mereka padaku. Hanya Kristus juru selamat dan hidup. Kasih Tuhan mendorong aku beritakan Injilnya selamanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat pagi yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang boleh kami alami di pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja di setiap hati dan pikiran kami, sehingga ya Tuhan Yesus, kami boleh mengerti, memahami firman yang disampaikan. Biarlah kami memiliki hati yang sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak,
Firman Tuhan yang akan kita dengarkan di pagi hari ini tertulis di 1 Raja-Raja 21 tentang Nabot. Dengan tujuan firman adalah bertobatlah sebelum hukuman Tuhan datang. Raja Ahab berjalan-jalan di taman istananya yang sangat luas dan indah. Dia mondar-mandir dan tiba dalam kebunnya. Ia berpikir lebih baik kebun anggurnya ini dipindah saja, karena tidak pantas ada kebun dalam taman yang indah. Di lereng bukit ada kebun yang lain. Kebun itu adalah kebun milik orang. Tampak seorang laki-laki sedang sibuk bekerja di kebun anggur itu. Nabot adalah pemilik anggur itu. Raja Ahab ingin memiliki kebun anggur itu. Nabot panggil Raja Ahab. "Ya, Baginda. Apa yang perlu, Baginda?" Ia bertanya dengan sopan. "Berikanlah aku kebun anggurmu," kata raja. "Akan kuberikan kepadamu kebun yang lebih luas. Atau lebih baik aku beri uang. Aku akan membayar harga yang kau minta." Nabot adalah seorang petani sederhana. Kini dia berhadapan dengan raja yang amat besar kuasanya. Dengan penuh hormat, ia berkata, "Baginda, kebun ini adalah kebun pusaka, warisan nenek moyangku. Orang Israel tidak boleh menjual tanahnya untuk selama-lamanya. Karena itu, Tuhan kiranya melindungi aku supaya jangan aku memberikan tanah nenek moyangku ini kepada Baginda." Muka Raja Ahab merah. Ia berbalik sambil merenggut dan pergi. Ia mengutuk dalam hati. Tidak pernah permintaannya ditolak siapapun. Tapi sekarang ada seorang petani sederhana yang berani merintangi maksudnya. Marahnya menjadi-jadi. Ia masuk dalam kamarnya, menghempaskan badannya ke atas tempat tidurnya dan merengut terus. Makan pun ia tidak mau. Begitu kesal hatinya karena permintaannya ditolak oleh Nabot. Lalu Isabel, permaisurinya, datang kepadanya dan membujuknya dengan kata yang lemah lembut. "Ada apa?" Ia bertanya, "Apa sebabnya engkau tampak sedih dan tidak mau makan?" Lalu Raja Ahab menceritakan semuanya. Mendengar cerita itu, Isabel tertawa. "Engkau raja atau bukan? Bangkitlah, makan dan minum sepuasnya. Biarlah aku yang menyelesaikan soal kebun anggur itu." Ahab sekilas tampak ragu, tetapi ia tahu Isabel tidak sedang bercanda gurau. Isabel menulis surat kepada orang tua-tua dan terkemuka di kota itu. Surat itu dimaterainya dengan cincin Raja Ahab. Seolah-olah Ahab sendiri yang menulis surat itu. Dalam surat itu tertulis agar seluruh kota berkabung dan berpuasa sebagai tanda ada yang berbuat dosa besar di kota itu. Dicarilah 2 orang yang bersedia menuduh Nabot sebagai orang yang berbuat dosa itu, yaitu sudah menghujat Tuhan Allah dan Raja Ahab. Lalu bawalah Nabot keluar kota
dan lempari dengan batu sampai mati. Perintah itu terlalu kejam. Hanya Isabel yang dapat memberikan rencana jahat itu. Meskipun Nabot bersumpah dan berulang membantah tuduhan palsu itu, sia-sia saja. Kedua saksi palsu itu juga bersumpah seperti Nabot. Hakim yang jelas tahu bahwa sebenarnya Nabot tidak bersalah, segera mengambil keputusan. Nabot dihukum mati beserta keluarganya dirajam batu. Diseretlah Nabot serta keluarganya keluar kota dan dilempari batu. Isabel mengangguk, hatinya puas. Dicarinya Ahab. Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot. Sekarang engkau mendapatkannya dengan cuma-cuma sebab Nabot sudah mati. Kemudian Raja Ahab berjalan-jalan di kebun anggur itu. Nabot sudah mati. Sekarang dapatlah ia melaksanakan rencananya. Tiba-tiba Ahab terkejut. Muncul seorang yang sederhana, tetapi tak mau menundukkan kepalanya. Ia berdiri tegak seperti seorang hakim. Matanya berang karena marah. Ahab menggigil ketakutan ketika dilihatnya orang itu yang tidak lain adalah Nabi Elia. Lalu Nabi Elia berkata, "Demikianlah sabda Tuhan Allah. Tuhan serta keluarga Tuhan akan dibasmi, seperti yang Tuhan lakukan terhadap Nabot. Anjing-anjing yang menjilat darah Nabot tadi akan menjilat darah Tuhan juga. Isabel akan dicabik-cabik oleh anjing-anjing dekat pintu gerbang kota Israel ini." Seluruh tubuh Raja Ahab gemetar ketakutan ketika mendengar kata-kata yang diucapkan Nabi Elia. Tetapi ia tidak menyesal dan bertobat. Tidak lama kemudian, ia berbuat seperti yang biasa dan hatinya kembali menjadi keras dan kebal. Anak-anak Miss, pesan firman Tuhan hari ini adalah penyesalan perlu dan yang kemudian disusul pertobatan. Jika ini tidak terjadi, membuat seorang hatinya menjadi keras dan kebal, yang pada waktunya hukuman Tuhan dijatuhkan. Jangan terus hidup di dalam dosa. Demikian firman Tuhan yang kita dengarkan di pagi hari ini. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur buat firman yang telah kami dengarkan di pagi hari ini. Kami boleh ditegur ya Tuhan, kami boleh ingatkan kembali ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah kiranya kami menyesali setiap perbuatan dosa yang kami lakukan, dan kami mau bertobat ya Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan setiap kami di dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pembelajaran hari ini kami serahkan kepada Tuhan. Tangan Tuhan yang campur tangan dalam setiap kegiatan yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.